Ai Ogura berhasil mengukir sejarah baru di sirkuit Asen dengan menjadi pembalap asal Jepang pertama yang memenangi balapan kelas utama menggunakan motor di luar pabrikan tradisional Jepang seperti Honda, Kawasaki, Suzuki, atau Yamaha. Kemenangan ini menjadi podium pertama ke-13 bagi pembalap Jepang di kelas MotoGP, sekaligus menempatkan Ogura sebagai pembalap Jepang pertama yang masuk dalam bursa pemenang gelar juara dunia kelas utama. Saat kompetisi musim 2026 berjalan hampir setengah musim, ia kini hanya terpaut 25 poin dari posisi puncak klasemen. Keberhasilan Ogura ini terbilang mengejutkan banyak pihak, walaupun sejak debutnya ia sudah terbukti memiliki kecepatan yang mumpuni. Ia sebelumnya selalu kesulitan untuk bisa mengamankan posisi start di barisan depan. Mengingat dominasi teknologi motor modern saat ini membuat sesi kualifikasi memegang peranan hingga 80% dari hasil balapan, lompatan besar Ogura baru terlihat sejak seri Brno. Di sana, ia akhirnya menemukan formula tepat untuk memaksimalkan performa ban dan motornya saat sesi kualifikasi hingga sukses meraih posisi start terdepan. Tren positif ini berlanjut di Asen di mana ia memulai balapan dari posisi ketiga dan keluar sebagai pemenang. Sebuah peningkatan drastis dibandingkan catatan awal musimnya. Rekan mekaniknya Stuart Miller menilai bahwa kemajuan ini murni berasal dari perkembangan mental berkendara di dalam diri Ogura sendiri, yang kini menjadikannya ancaman serius bagi para rivalnya. Kelebihan utama Ogura terletak pada kemampuannya untuk tetap melaju cepat di putaran-putaran akhir balapan berkat teknik berkendaranya yang halus dan presisi. Berbeda dengan gaya agresif Jorge Martin, kehalusan teknik Ogura membuat usia ban motor Aprilia miliknya menjadi jauh lebih awet. Di Asen, ia mampu bangkit dari posisi ke-6 pada putaran kedua, melewati momen menegangkan saat perangkat ketinggian motornya sempat macet, hingga akhirnya merebut pimpinan balapan saat kompetisi menyisakan 7 putaran lagi dan finish dengan keunggulan 2 detik tanpa terlihat bersusah payah. Gaya balapnya yang tenang namun mematikan ini mengingatkan publik pada sosok legenda juara dunia 4 kali Eddie Lawson. Melalui kemenangan ini, Ogura juga menjadi pembalap Jepang pertama yang menang di kelas utama sejak Makoto Tamada pada tahun 2004 silam. Saat merayakan kemenangan di atas podium, Ogura secara emosional tetap memberikan penghormatan kepada dua mendiang pembalap muda Jepang, Daijiro Kato dan Shoya Tomizawa, dengan menyematkan nomor balap mereka di baju balapnya. Di luar lintasan, kepribadian Ogura dikenal sangat santun dan rendah hati. Kontras dengan ketegasannya saat melakukan aksi salib yang bersih di dalam sirkuit. Kemenangan perdana Ogura membuat peta persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026 menjadi sangat sengit dan tidak biasa. Jika biasanya perebutan gelar hanya melibatkan 2 atau 3 pembalap, musim ini ada 6 pembalap di papan atas yang hanya terpaut jarak ketat sebesar 55 poin dari sang pemimpin klasemen baru, Jorge Martin. Mantan pemimpin klasemen, Marco Bezzecchi, harus merosot setelah mengalami kecelakaan fatal di tikungan 15 pada putaran kedua akibat kehilangan daya tekan udara saat membuntuti Marc Marquez. Sementara itu, Jorge Martin justru semakin menunjukkan kekuatannya di atas motor Aprilia, meskipun dirinya masih dalam tahap penyesuaian total akibat sempat melewatkan sesi tes pramusim karena cedera. Saat ini, motor Aprilia RSGP dinilai sebagai paket motor terbaik di grid MotoGP, khususnya pada karakter sirkuit yang mengalir cepat berkat keunggulan desain sasis dan sistem aerodinamis rancangan mantan ahli Formula One, Marco Del Luca. Aprilia memiliki keunggulan besar dalam hal kecepatan di area tengah tikungan, berbeda dengan Ducati Desmo 16 yang lebih mengandalkan momentum saat masuk dan keluar tikungan. Kesuksesan akhir pekan di Asen juga menjadi catatan gemilang bagi tim Trackhouse Aprilia setelah rekan setim Ogura Ralf Fernandez memenangi sesi sprint dan sempat memimpin balapan utama. Pencapaian ini menjadi pembuktian besar bagi sang manajer tim Davide Brivio yang kini tercatat sukses memenangkan balapan kelas utama dengan 3 pabrikan berbeda. Fernandez sendiri diharapkan mampu menjaga konsistensi performanya di sisa musim di tengah proses pencarian kontrak baru untuk tahun 2027. Di kubu rival, 2 pembalap Ducati, Fabio Di Giannantonio dan Marc Marquez terlibat dalam rivalitas yang semakin memanas. Di Giannantonio yang tampil agresif dan penuh percaya diri sempat memberikan tekanan ganda kepada Marquez di Asen. Sebuah tindakan yang diprediksi akan dibalas oleh Marquez pada seri-seri berikutnya. Marc Marquez sendiri masih menjadi salah satu pembalap yang paling difavoritkan dalam perebutan gelar berkat pengalaman dan talenta terbesarnya. Sadar bahwa karakteristik sirkuit Asen tidak terlalu menguntungkan gaya balapnya serta masih terkendala oleh proses pemulihan pasca operasi lengan kanannya, Marquez memilih untuk bermain aman sepanjang akhir pekan demi mengamankan poin penting.
Seri berikutnya di sirkuit Sachsenring yang jalurnya berputar berlawanan arah jarum jam diprediksi akan menjadi momentum emas bagi Marquez untuk kembali tampil menyerang total, sekaligus menjanjikan tensi kompetisi yang akan menjadi salah satu perebutan gelar terbaik dalam 1 dekade terakhir.